Halo, shalom semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Johannes Niko Saputra, yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan renungan pagi kembali pada pagi hari ini. Eh, Tak terasa hari ini adalah hari Senin, jadi semangat semuanya untuk menjalani hari setelah liburan di Sabtu dan Minggunya. Dan tetap semangat dan tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan, di hari yang cerah ini Tuhan, untuk melakukan kegiatan kami Tuhan, dengan keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit renungan pagi. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit bagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan para pendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati para pendengar-pendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biar mereka dapat menerapkannya dengan sungguh-sungguh dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke renungan pada pagi hari ini. Jadi renungan pada pagi hari ini bertemakan bahaya ketidaktahuan. Diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-38 sampai ke-41. Tidak tahu tentang suatu hal kadang-kadang tidak berdampak apa-apa bagi kita. Betul? Namun, ada kalanya juga akan sangat membahayakan hidup kita loh. Itu sebabnya banyak orang berkata bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Mengetahui sesuatu dapat menolong kita untuk bersikap dan bertindak secara tepat sehingga kita tidak mengalami hal yang merugikan kita ataupun orang lain. Dalam kitab ini menceritakan Nabi Elisa itu menyuruh pelayannya untuk menyediakan hidangan bagi serombongan nabi yang datang untuk menemuinya. Lalu seseorang pergi ke ladang untuk mengumpulkan buah labu liar dari tanaman rambat yang tidak dikenalnya. Jadi orang ini nggak tahu jenis tanaman rambat apa itu. Ia pun memotong-motong serta memasaknya dalam kuali yang besar, lalu menghidangkannya. Mereka yang menyantapnya berteriak-teriak menyadari bahwa makanan itu beracun dan mematikan. Makanan yang disediakan oleh pelayannya tadi itu. Tapi syukurnya Nabi Elisa melakukan mukjizat dengan kuasa Allah. Ia menyuruh memasukkan tepung ke dalam kuali itu, lalu mereka pun dapat menyantap makanan itu tanpa bahaya atau tanpa merasakan kesakitan yang tadi. Jadi dari cerita ini dapat disimpulkan ketidaktahuan dapat membunuh kita serta orang-orang lain juga. Jadi ketidaktahuan teman-teman ini bisa merugikan diri sendiri, terlebih juga merugikan orang lain tanpa disengaja lagi. Dan kadang kebaikan kita nih yang rencananya kita berbuat baik, tapi karena ketidaktahuan kita itu dapat membahayakan orang lain. Terus Amsal dengan tegas itu berkata juga, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Itu ada di Amsal 19 ayat yang kedua A ya. Jadi memang nih niat kita baik, tapi kalau kita nggak tahu caranya, kita sangat minim pengetahuan akan hal itu, bukannya kita membantu, malah kita dapat merugikan orang itu. Jadi firman ini itu mengajar kita agar senantiasa memperlengkapi diri sehingga kita mampu bertindak secara benar. Dan karenanya kita seharusnya terus belajar untuk mengerti hal-hal yang baru. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk belajar gitu kan. Lalu juga janganlah sungkan bertanya serta meminta pendapat orang-orang yang lebih memahaminya. Jadi kalau di sekolah misal teman-teman tidak tahu mengenai hal ini atau materi yang sudah dijelaskan guru, teman-teman itu nggak usah ragu. Mending teman-teman langsung tanya dan tahu gitu kebenarannya seperti apa, daripada teman-teman pendem
terus akhirnya teman-teman tidak tahu apa-apa, nah itu malah merugikan teman-teman sendiri gitu. Dan di atas semuanya itu juga, kita juga perlu bersandar kepada tuntunan Allah yang Maha Tahu, karena Dialah yang mampu melindungi kita sekalipun banyak hal bisa terjadi di luar pengetahuan kita. Jadi pada akhirnya juga sumber dari segala sumber pengetahuan itu ada di Alkitab. Jadi untuk teman-teman yang bingung nih dalam menghadapi suatu permasalahan, teman-teman bisa rajin untuk membaca Alkitab kayak gitu. Dan tetap semangat terus belajar, karena teman-teman tidak ada ruginya gitu dalam belajar. Yang ada malah dengan belajar teman-teman bisa melakukan perbuatan baik dan tanpa merugikan orang lain, seperti itu. Karena bertindak berdasarkan ketidaktahuan dapat membuat kita berada di dalam bahaya. Bahkan bukan hanya kita, tetapi orang lain juga dapat kita bahayakan dengan ketidaktahuan kita itu tadi. Jadi itu tadi renungan singkat dari saya pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, buat kami Tuhan, agar kami rajin dalam belajar Tuhan, rajin dalam mencari pengetahuan Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang tidak berpengetahuan dan membuat itu dapat membahayakan orang lain Tuhan. Kiranya Tuhan buat kami tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat untuk membaca dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan sebentar kami akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan ya itu tadi kita sudah berdoa, dan itu tadi adalah renungan singkat dari saya. Kiranya renungan yang saya sampaikan ini bisa memberkati teman-teman semua. Pesan dari saya, tetap semangat teman-teman untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, karena ketidaktahuan itu dapat membahayakan diri kita ataupun orang lain. Jadi tetap semangat dalam belajar, semangat pada hari Senin ini. Jadi ya, see you in the next video. Jangan lupa untuk like, subscribe channel SKP SMA Negeri 13 Surabaya ini, dan juga jangan lupa komen. Tuhan Yesus memberkati di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye bye.